Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada Anda sekalian yang saleh dan salihah pada pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Anda sekalian? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ananda dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke materi ya. Yang akan kita bahas pada materi pembelajaran kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ialah yang pertama kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, yang kedua kerajaan Buddha, dan yang ketiga adalah kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia. Nah, namun pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, kita akan membahas bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Dan setelahnya nanti pada pertemuan berikutnya baru kita akan membahas kerajaan Buddha dan kerajaan Islam. Ya. Kerajaan Hindu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada kerajaan Kutai, yang kedua ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Kanjuruhan, kerajaan Sunda, Singasari, dan terakhir ada kerajaan Majapahit. Kita masuk ke pembahasan awal atau pembahasan pertama, kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-5 Masehi di daerah Muara Kaman namanya, di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai sendiri merupakan kerajaan tertua atau kerajaan pertama yang berkembang di Indonesia. Sebagai tambahan sedikit, bahwa kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur ini ada dua. Yang pertama ada namanya kerajaan Kutai Mardadipura, dan yang kedua ada kerajaan Kutai Kartanegara. Oke, bukti sejarah berdirinya kerajaan Kutai ini adalah adanya ditemukan 7 prasasti, ya. Ditemukannya 7 prasasti bernama Yupa. Nah, prasasti itu sendiri merupakan tugu anak-anak ya, yang bertuliskan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu sendiri merupakan bahasa Hindu asli. Nah, apa isi tulisan di Yupa tersebut, pada Yupa tersebut? Jadi isi tulisannya adalah merupakan penjelasan dari silsilah dari Raja Mulawarman. Diceritakan pula keberanian, kekuasaan, dan bagaimana kedermawanan dari seorang raja yang bernama Mulawarman. Mulawarman sendiri merupakan raja pertama yang memimpin kerajaan Kutai, terutama kerajaan Kutai Mardadipura. Kita lanjut sedikit. Ya, ini adalah sejarah singkat ya. Sejarah singkat dari kerajaan Kutai. Raja pertama kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Mulawarman menamai kerajaannya dengan nama Kutai Mardadipura ya. Kerajaan Kutai Mardadipura. Nah, lokasi tempat berdirinya kerajaan merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Nah, ini merupakan kerajaan yang letaknya strategis ya, yang merupakan jalur perdagangan dari Cina dan India. Beberapa abad kemudian muncullah kerajaan baru di sekitar Sungai Mahakam yang bernama Kutai Kartanegara, dan rajanya bernama Aji Batara Agung. Nah, jadi di seputaran Kalimantan Timur terdapat 2 kerajaan. Yang pertama ada kerajaan Kutai Mardadipura dan kedua ada kerajaan Kutai Kartanegara. Pada abad ke-16 terjadi perang antara kedua kerajaan tersebut. Pada peperangan tersebut, Raja Dharma Setia yang merupakan Raja Kutai Mardadipura terbunuh di tangan Aji Pangeran Sinum. Nah, Aji Pangeran Sinum ini adalah raja kerajaan Kutai Kartanegara. Nah,
Di bawah Raja Aji Pangeran Sinum, kedua kerajaan tersebut bergabung menjadi Kerajaan Kutai Karta ing Martadipura. Jadi setelah terbunuhnya Raja Dharma Setia oleh Aji Pangeran Sinum, maka Raja Aji Pangeran Sinum menggabung, ya, menyatukan kedua kerajaan tersebut menjadi satu kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Nah, pada abad ke-16, agama Islam mulai masuk ke kerajaan Kutai, disebarkan oleh Tuan Ribandang dan Tuan Tritiru yang berasal dari Tuan Ribandang ini berasal dari Minangkabau atau Badang, sedangkan Tuan Tritiru berasal dari Aceh. Inilah dua ulama yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan Kutai. Secara perlahan, raja kerajaan masuk Islam, ya, raja kerajaan Kutai masuk Islam, sehingga kerajaan Kutai berubah menjadi kerajaan yang bercorak Islam atau beragama Islam. Jadi setelah lama menyebarkan agama Islam di seputaran Kutai, akhirnya raja kerajaan Kutai masuk Islam, yang ini menyebabkan para penduduknya juga ikut masuk Islam. Nah, masa kejayaan atau masa keemasan kerajaan Kutai terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin. Setelah kerajaan tersebut menjadi kerajaan bercorak Islam, maka pemimpinnya pun berubah menjadi seorang sultan, ya, diberikan gelar sultan. Sultan Muhammad Salahuddin yang memimpin kerajaan Kutai pada tahun 1782 sampai 1850. Nah, di sini kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Kita balik sedikit. Nah, setelah keduanya bergabung dan mengalami masa kejayaan, nah, bagaimana runtuhnya kerajaan Kutai? Jadi runtuhnya atau mundurnya kerajaan Kutai terjadi pada tahun 1844. Ya, Tenggarong, ya, kota Tenggarong yang merupakan pusat pemerintahan dari kerajaan Kutai dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi disinilah kerajaan Kutai tunduk dan runtuh karena dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke kerajaan yang kedua pada pembahasan kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan yang didirikan pada tahun 358 Masehi, ya, 358 Masehi sampai 380 Masehi oleh raja yang bernama Jaya Singawarman. Letaknya itu di tepi Sungai Citarum, daerah Jawa Barat. Sebagai tambahan bahwa kata Tarumanegara diambil dari dua kata. Yang pertama Taruma dan negara. Taruma artinya nama sebuah sungai. Di sini ada Citarum, ya. Dan negara artinya bangsa atau sebuah wilayah. Berikut Ustaz tampilkan raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Jaya Singawarman, terus Dharmayawarman, dan yang ketiga yang Ustaz garis tebal, ya, yang Ustaz cetak tebal, yaitu Purnawarman yang memimpin kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Nah, di masa pemerintahan atau kepemimpinan Purnawarman inilah kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Sampai di raja yang ke-12, raja yang terakhir, yaitu Linggawarman yang memerintah 666 Masehi sampai 669 Masehi. Nah, di raja yang ke-9, Sudawarman, di sini kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Bukti sejarah adanya atau berkembangnya kerajaan Tarumanegara di Indonesia. Yang pertama ada Prasasti Ceruteun, ya, itu ukiran laba-laba. Di sana terdapat ukiran laba-laba. Ada Prasasti Pasir
Kaliangka, ada Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Cidangiang Lebak, Prasasti Tugu, dan yang terakhir ada Prasasti Muara Cianten. Ya. Runtuhnya Tarumanegara. Jadi penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, yang pertama, Raja Sudawarman yang merupakan raja ke-9 tadi kurang peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kerajaan. Yang kedua, Raja Linggawarman, raja terakhir atau raja ke-12, tidak memiliki keturunan putra atau keturunan atau anak laki-laki yang akan mewarisi kerajaannya. Yang ketiga, kerajaan terpecah. Nah, kerajaan terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan Sunda dan Galuh. Yang keempat, ditaklukkannya kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi takluk di bawah kerajaan Sriwijaya. Kita next. Ketiga, Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan berdiri pada abad ke-8 di dekat Kota Malang, Jawa Timur sekarang ya, di Kota Malang. Bukti tertulis berupa Prasasti Dinoyo. Pada abad ke-8, jadi isi dari Prasasti Dinoyo ini bertuliskan, pada abad ke-8 ada kerajaan yang berkuasa di Kanjuruhan dengan rajanya yang bernama Sima, yang memiliki seorang putra yang bernama Liswa atau lebih dikenal dengan Gajayana. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana membawa kerajaan menuju masa kejayaan. Peninggalan lain berupa Candi Badu dan Candi Wurung. Jadi ada bukti sejarah sebagai bukti kerajaan ini berdiri adalah ada Prasasti Dinoyo, Candi Badu, dan Candi Wurung. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Kanjuruhan karena penaklukan oleh kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memperluas daerah sampai ke Jawa Timur. Jadi kerajaan Mataram kuno menaklukkan kerajaan Kanjuruhan. Lanjut, kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda atau kerajaan Pasundan atau Pajajaran didirikan oleh Raja Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Kerajaan ini meliputi wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah bagian barat. Jadi sebagian besar Pulau Jawa dikuasai oleh kerajaan Sunda. Nah, oke, kita lihat. Tarusbawa merupakan menantu dari raja terakhir Tarumanegara. Ini ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan kerajaan Tarumanegara. Tarusbawa merupakan menantu dari raja terakhir Tarumanegara, yaitu Raja Linggawarman. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada Tarusbawa. Hal tersebut menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil melepaskan diri atau memberontak. Tarusbawa memindahkan kekuasaannya ke Sunda sekaligus dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda pada tahun 669. Tadi di pembahasan kerajaan Tarumanegara bahwa kerajaan Tarumanegara itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Nah, itu salah satu yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Oke. Sedangkan raja-raja yang pernah berkuasa ini ada banyak sekali raja ya, dari Tarusbawa yang pertama terus sampai yang terakhir ada Munding Ganawirya. Bagaimana runtuhnya kerajaan Sunda? Kerajaan Sunda runtuh disebabkan serangan dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Jadi runtuhnya itu disebabkan oleh serangan dari kerajaan Banten. Beberapa peninggalan kerajaan Sunda. Yang pertama ya, ini ada 7 prasasti, itu Prasasti Cikapundung, Pasir Datar, Uldayuh, Ulu Belu, Kebun Kopi 2, Situs Karangkamulyan, dan Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Ini adalah merupakan prasasti sebagai bukti berdirinya kerajaan Pasundan atau kerajaan Sunda di Jawa Barat. Kita lanjutkan ke kerajaan berikutnya, itu kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di Jawa Timur, daerah Malang ya.
didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Beberapa raja yang pernah berkuasa di antaranya ialah Ken Arok dari tahun 1222 sampai 1247, ada Anusapati pada 1247 sampai 1249, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kartanegara. Nah, ini berdasarkan Pararaton ya, catatan raja-raja. Sedangkan pada bukti-bukti yang lain ya dikatakan bahwa Tohjaya ini bukan raja dari kerajaan Singosari, melainkan seorang raja dari kerajaan Kediri. Oke, beberapa peninggalan kerajaan Singosari. Yang pertama ada candi ya, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Sumberawan, Arca Dwarapala, Prasasti Singosari, Candi Jawi, Prasasti Urare, dan Candi Kidal. Ya, runtuhnya kerajaan Singosari disebabkan oleh di sini ya, kerajaan Singosari sibuk mengirim angkatan perang keluar Jawa. Jadi di sini kerajaan Singosari itu sibuk mengirim pasukan untuk melawan pasukan Mongol ya, yang dipimpin oleh Kubilai Khan ya, Raja Kubilai Khan dari kerajaan Mongol. Nah, hal itu menyebabkan melemahnya kerajaan, di dalam kerajaan melemah ya, karena terlalu banyak fokus kerajaan itu pasukannya menuju untuk menghalau atau melawan kerajaan Mongol. Jadi dalam kerajaan menjadi lemah. Nah, pada tahun 1292 terjadi pemberontakan oleh Jaya Katuang ya. Jaya Katuang ini merupakan sepupu dari Kertanegara ya, Raja Kertanegara, yang menyebabkan terbunuhnya Kertanegara. Jadi Kertanegara ini dibunuh oleh Jaya Katuang yang merupakan sepupunya. Nah, setelah runtuhnya Singosari, Jaya Katuang yang berhasil menguasai Singosari menjadi raja baru dan membangun kerajaan di Kediri yang bernama Kerajaan Kediri. Jadi, sekali lagi runtuhnya kerajaan Singosari ini akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Jaya Katuang. Jaya Katuang membunuh Kertanegara yang merupakan sepupunya sendiri. Setelah berhasil mengambil kekuasaan dari Kertanegara, dia membentuk kerajaan baru yang bernama Kerajaan Kediri. Nah, yang terakhir kita akan membahas Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar di Indonesia yang terpusat atau berpusat di daerah Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1293 Masehi dan runtuh pada tahun 1527 Masehi. Masa kejayaan terjadi ketika Raja Hayam Wuruk berkuasa, yakni pada tahun 1350 sampai 1389. Raja-raja yang pernah berkuasa yaitu cukup banyak, di sini ada sekitar 13. Ada Raden Wijaya yang merupakan raja pertama ya. Terus Kalagamet, Sri Gitarja, dan Hayam Wuruk. Nah, di sini Hayam Wuruk ini memimpin kerajaan Majapahit menuju atau mencapai puncak kejayaan atau masa kejayaan. Dan yang terakhir ada sampai Patih Udara ya, raja terakhir. Kita lanjutkan. Nah, berdirinya Majapahit. Setelah terbunuhnya Kertanegara, nah di sini ada kaitannya dengan kerajaan Singosari tadi ya. Setelah terbunuhnya Kertanegara yang merupakan Raja Singosari oleh Jaya Katuang, nah, Raja Kediri, Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara menyerahkan diri dan mengabdi kepada Jaya Katuang. Jadi Raden Wijaya, pendiri dari kerajaan Majapahit ini, merupakan menantu dari Kertanegara yang merupakan raja kerajaan Singosari yang terbunuh oleh Jaya Katuang. Nah, Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jaya Katuang. Atas pengabdiannya, setelah menyerahkan diri dan mengabdi, akhirnya Jaya Katuang memberikan
hadiah berupa hutan ya pada Raden Wijaya. Nah, hutan tersebut dikelola, hutan tersebut dijadikan desa yang bernama Majapahit. Kata Majapahit diambil oleh Raden Wijaya dari sebuah nama buah ya. Nama buah yaitu maja yang rasanya pahit. Sehingga disebutlah desa tersebut sebagai Desa Majapahit. Kita lanjut, ketika pasukan Mongol tiba, nah Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol melawan Jayakatwang. Nah, di pembahasan sebelumnya, Kertanegara mengirim pasukan untuk melawan pasukan Mongol, ya, mengirim pasukan untuk melawan pasukan Mongol, sehingga tadi dikatakan bahwa di dalam kerajaan menjadi lemah dan Jayakatwang melakukan pemberontakan sehingga Kertanegara terbunuh. Setelah Kertanegara terbunuh tadi kan kerajaan dikuasai oleh Jayakatwang dan menjadi kerajaan Kediri ya. Pusat pemerintahannya menjadi kerajaan Kediri. Nah, di sini hal tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol melawan Jayakatwang. Nah, setelah berhasil menaklukkan kerajaan Kediri, ya, setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang atau kerajaan Kediri, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol. Nah, setelah bekerja sama dan berhasil mengalahkan Jayakatwang, ternyata Raden Wijaya juga menyerang balik pasukan Mongol sehingga berhasil memaksa pulang pasukan Mongol ke negara asalnya. Ya, ini juga disebabkan oleh pasukan Mongol mau tidak mau harus kembali ke negaranya karena waktu itu memanfaatkan untuk menuju ke negaranya, memanfaatkan angin muson yang bertiup 6 bulan sekali. Runtuhnya kerajaan Kediri menandakan berdirinya kerajaan Majapahit. Kalahnya Jayakatwang dan kembalinya kerajaan Mongol ke negaranya menandakan bahwa berdirinya kerajaan Majapahit. Nah, yang perlu diingat juga nanti sekalian, di kerajaan Majapahit ini terdapat sumpah ya atau ikrar yang bernama Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah sumpah yang diikrarkan Gajah Mada. Nah, Gajah Mada ini sendiri anak-anak adalah patih yang diangkat ketika Raja Hayam Wuruk menjadi penguasa di kerajaan Majapahit. Ya, Sumpah Palapa adalah ikrar yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada ketika diangkat menjadi patih. Mana Sumpah Palapa adalah kurang lebih tidak akan hidup enak sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Kita lanjutkan. Nah, kejayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk, ya, Raja Hayam Wuruk, dan dibantu oleh Mahapatih atau patih yang bernama Gajah Mada. Pada masa ini, daerah kekuasaannya meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Jadi lebih luas dari negara kita sekarang ini. Majapahit berkuasa ketika itu. Kemunduran dan runtuhnya Majapahit. Nah, perebutan tahta antara putra Hayam Wuruk, Wirabumi, dan Wikramawardhana, suami dari Kusumawardhani, ini menyebabkan terjadinya perang Parekrek. Ya, putra Hayam Wuruk ini adalah Wirabumi, sedangkan Wikramawardhana merupakan suami Kusmawardhani yang merupakan menantu dari Hayam Wuruk sendiri. Yang kedua yang menyebabkan runtuhnya adalah beberapa daerah-daerah melepaskan diri. Karena melemahnya kerajaan Majapahit, daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya melepaskan diri dan memberontak. Yang ketiga, kekalahan yang dialami dari kerajaan Demak. Jadi kerajaan Islam ketika itu juga mulai berkembang di abad 16. Kerajaan Demak yang ada di Pulau Jawa berkembang. Nah, ini merupakan salah satu
yang menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Oke, sekian dari Ustadz. Anda sekalian, ada beberapa pengetahuan yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.